Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan membahas dua saham yang sudah dilepas oleh Bapak Loh Keng Hong pada tahun 2022 lalu, yaitu saham PT RO dan MBSS. Di sini, kita akan fokus menganalisa dari sudut pandang fundamental dan bandarmologi. Jadi diharapkan, kawan-kawan investor sudah paham dasar-dasar dari analisa fundamental dan bandarmologi. Video ini tidak bermaksud untuk mengajak membeli dan menjual saham. PT Petrosia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknik, konstruksi, pertambangan dan jasa lainnya. Sejak Loh Keng Hong menjual 151.432.100 saham PT RO atau 15,01% di harga Rp3.118 pada 29 September 2022, harga saham PT RO kemudian naik hingga level 5.300-an saat video ini dibuat. Kemudian, saham PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk, dengan kode saham MBSS, yang bergerak di bidang emiten logistik jasa perkapalan, Bapak LKH akhirnya melakukan penjualan seluruh kepemilikan sahamnya. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 25 Agustus 2021 lalu, sudah tak ada lagi nama LKH di kepemilikan saham MBSS di atas 5%. Sejak saat itu, harga saham MBSS bergerak dari level 400, kemudian naik sampai video ini dibuat bertahan di level 1070 per lembar saham. Jadi dari kasus dua saham ini, terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan saat sudah dilepas oleh Bapak LKH. Pada tahun 2022 pendapatan PT RO sebesar Rp1,9 triliun hingga kuartal 3 tahun 2022 sudah lebih besar dari total pendapatan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar Rp1,6 triliun. Kemudian laba bersih PT RO di kuartal 3 tahun 2022 mendapatkan laba sebesar Rp310 miliar, sudah lebih besar dari laba di tahun 2021, yaitu memperoleh sebesar Rp277 miliar. Kemudian pada saham MBSS, sepanjang tahun 2022 lalu, MBSS memperoleh pendapatan sebesar Rp392 miliar. Hingga kuartal 3 tahun 2022, sudah lebih besar dari total pendapatan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar Rp284 miliar. Kemudian kita lanjut ke laba bersih. Di kuartal 3 tahun 2022, laba bersih MBSS sebesar Rp107 miliar, masih sedikit kecil dari laba di tahun 2021, yaitu hanya sebesar Rp108 miliar. Jadi, perlu kita tunggu laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2022, karena potensi kenaikan laba bersih PT RO dan MBSS masih berpotensi lebih baik lagi. Sebelum kita analisa dividen, Mimin infokan bagi sobat setia Mutiara Investasi, silahkan tulis di kolom komentar apabila ada saham yang ingin dianalisa ya. Baik, mari kita lanjut. Untuk dividen PT RO tidak selalu membagikan dividen karena kondisi dan situasi perusahaan yang tidak selalu mencatatkan laba setiap tahunnya. PT RO terakhir kali membagikan dividen pada tahun 2021 dengan yield dividen sebesar 5,08%. Kemudian pada saham MBSS, bahkan lebih jarang lagi, yakni terkait kali membagikan dividen pada tahun 2015, dengan yield dividen MBSS sebesar 12,63%, tergolong sangat besar pada waktu itu. Namun, apakah dengan kinerja keuangan yang sudah membaik pada tahun 2022 lalu, PT RO dan MBSS akan membagikan dividen pada tahun 2023 ini? Lanjut ke analisa kepemilikan saham. Dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham PT RO terdiri dari PT Caraka Reksa Optima, sebagai pengendali memiliki sebanyak 89,8%,
Masyarakat memiliki sebesar 8,52%. Saham treasury sebanyak 1,68%. Kemudian porsi kepemilikan saham MBSS terdiri dari PT Gali Adhika Arnawama sebagai pengendali, memiliki sebanyak 82,5%. Masyarakat memiliki sebesar 12,247%. Kemudian Suantara Gotama memiliki sebesar 5,253%. Jadi dari porsi kepemilikan saham PT RO dan MBSS, mayoritas saham masih dimiliki oleh pengendali, dan porsi kepemilikan masyarakat masih tergolong kecil. Kemudian dari porsi saham PT RO yang beredar kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor berdasarkan partisipasinya, yaitu investor asing di akhir Januari 2023, memiliki sebesar 0,8%. Investor institusi akhir Januari 2023, memiliki sebanyak 93,7%. Kemudian investor retail di akhir Januari 2023, mempunyai sebanyak 5,5% partisipasinya. Jadi, sebagian besar saham yang beredar di masyarakat, dimiliki oleh investor institusi. Kemudian pada saham MBSS, investor asing di akhir Januari 2023, memiliki sebesar 1,5%. Investor institusi akhir Januari 2023, memiliki sebanyak 88%. Kemudian investor retail di akhir Januari 2023, mempunyai sebanyak 10,5% partisipasinya. Dari analisa pada video ini, saham PT RO dan MBSS setelah dilepas oleh Bapak Loh Keng Hong, secara fundamental mengalami perbaikan kinerja yang mengalami pertumbuhan pendapatan dan laba pada tahun 2022 lalu. Dan dari sisi bandarmologi, saham PT RO dan MBSS sebagian besar saham masih dimiliki oleh pengendali. Serta jumlah kepemilikan saham yang beredar di masyarakat masih lebih dari 80% dipegang oleh investor institusi. Demikian analisa video ini, silahkan dilakukan analisa ulang, serta diatur porsi saham pada portofolio, dan money management yang baik dalam berinvestasi. Semoga video ini bisa membantu strategi investasimu di tahun 2023 ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video lainnya.